Oke, selamat sore saudara-saudara. Kali ini memenuhi permintaan dari seorang teman, saya akan mencoba memberikan sedikit tutorial tentang ekstrak materi ajar dari buku teks, memberi covernya, ya, dan menjadikannya sebuah buku kecil atau diktat dalam bentuk PDF. Aplikasi yang dibutuhkan yaitu Paston Capture, ya, Paston Capture. Terserah versi berapa, ya. Terus Adobe Photoshop, sesuaikan dengan kemampuan komputer Bapak Ibu. Boleh pakai CS6 ya, ataupun yang terbaru Adobe Photoshop 2020 atau 2019 yang lebih lama sedikit. Kemudian yang tiga, Adobe Acrobat Reader. Awas ya. Di sini Adobe Acrobat Reader, bukan Adobe Reader ya. Ini ada Acrobatnya. Sementara dokumen yang kita butuhkan yaitu satu, misalnya udah pasti e-book ya, dari buku teks yang akan diekstrak. Mungkin kalau kita guru PPKN ya, buku teks PPKN-nya banyak di BSE atau di internet ya, dalam bentuk e-book. Kalau misalnya e-book matematika banyak di MATLAB, di Genius atau di BSE sendiri banyak buku-buku matematika ya. Kemudian yang kedua, dokumen atau file yang dibutuhkan itu adalah Photoshop Action File ya. Jadi Photoshop Action File ini yaitu khusus untuk membuat action file. Kebetulan yang saya punya adalah cover book ya, ATN file. Nanti ini buku atau file action filenya ini udah ada di deskripsi YouTube ya, atau video tutorial ini. Kita langsung aja, misalnya kita akan mencoba membuat ekstrak atau materi ajar tentang diagram Cartesius dari buku matematika kelas 8 semester 1 untuk SMP dan Madrasah Sanawiyah, yaitu yang Kurtilas 2000 ya, Kurtilas ya, kurikulum 2013. Buku ini cukup besar Bapak Ibu ya. Ini 282 halaman. Kalau PDF dalam bentuk filenya ini, sebentar saya cek dulu. Nah, ini ada ukurannya ya. Seberapa nih buku matematika kelas 1? 30 mega ya, 30 megabyte. Sehingga agak lumayan kalau di-share di WA. Ini ada 3 materi. Nah, maksud tujuan kita ini adalah untuk membuat suatu materi pembelajaran yang agak ringan ya, tidak terlalu memberatkan ke siswa dalam downloadnya. Bagusnya sih semuanya juga di download ya, 282 halaman ini. Tapi yang kita perlukan hanya misalnya mau per materi aja supaya lebih gampang. Langkah pertama setelah kita buka bukunya, maksudnya kita lihat di sini ada covernya bagus ya. Kita potong dulu untuk covernya ini, misalnya pakai Paston Capture ya. Klik kita potong aja dulu covernya sebesar yang kita butuhkan sini ya. Nah, kemudian kita simpan, jangan lupa tempat penyimpanannya ya. Misalnya sampul buku ya, matematika, sampul buku matematika kelas 8 SMP misalnya. Oke, kita save dulu. Nah, selesai kita save, kemudian kita cari halaman yang akan kita ekstrak ya. Ini kan materi ini untuk SMP kelas 8 ini ada berapa bab, kita periksa. Kita lihat daftar isinya. Nah, ini ada pola bilangan, ada koordinat Cartesius, ada relasi dan fungsi ya, persamaan garis lurus, sistem dan persamaan linear dua variabel, banyak ya. Ada 5. Nah, sementara yang kita butuhkan adalah hanya satu materi dulu. Misalnya materi bab 2, koordinat Cartesius ya. Nah, ingat koordinat Cartesius ini adalah dimulai halaman 46 ya. Nah, halaman 46. Oke. Nah, halaman 46 ini ya, inilah yang akan kita ekstrak sampai halaman 66. Nah, cara mengekstraknya gampang sekali. Kita print aja ya.
halaman 66. Hati-hati, halaman 46 di sini ini tidak sama dengan halaman yang ada di PDF-nya ini ya, tidak cocok. Misalnya kita ketik halaman 46 ternyata masih ada materi lain ya. Jadi kita lihat kalau nggak keliru, saya lihat tadi 48 ya, yang benarnya itu. Nah, ini di sini halaman 48 ya, itu pola bilangan. Pola bilangan. Kita buat 48, maaf. Nah, ini koordinat Kartesius ya. Sampai halaman 66 kalau di teksnya, tapi kalau di halaman PDF aslinya di sini ini kalau nggak salah 77 ya. Nah, ini esai sampai ini. Kita cek dulu ya, ini baru bab 3. Jadi kita lihat di sini ya, yang akan kita print itu halaman 48 sampai 77. Di sininya nanti halamannya 70 ya. Oke, kita coba mulai. Tinggal di file, di print ya, di print. Nah, printer ini kita arahkan ke PDF printernya ya, Adobe PDF. Terus halamannya kita tulis tadi 48 ya, sampai dengan 77 ya. Klik OK. Nah, dia otomatis akan ngasih nama ya. Kita kasih ini, ini udah ada, kebetulan udah ada ya. Kita namakan aja misalnya buku matematika, buku siswa kelas 8 matematika semester 1, materinya misalnya koordinat Kartesius ya. Kartesius. Oke. Save. Oke. Nah, dia lagi ngeprint ya. PDF ini lagi ngeprint. Nah, biarkan dulu, nanti hasilnya akan ada ya di print, ada printannya nanti ya. Nah, sekarang kita membuat covernya ya. Untuk membuat covernya kita buka Photoshopnya ya. Kemudian tekan Alt F9 ya. Alt F9. Nah, ini adalah memunculkan action filenya ya. Kalau misalnya ini kita clear dulu action file yang udah pernah saya buat ya. Nah, ini mengganggu, tutup aja. Action filenya ini kita klik di pojok kanan atas yang di menu kecil. Nah, ini ada load action ya. Jadi load actionnya ini diklik, otomatis dia akan mencari mengarah ke halaman yang pernah dibuka ya, halaman action filenya. Di sini ada ATN file banyak sekali ya, dari mulai laying card sampai ring binder, ada 50 ya. Nah, silakan Bapak Ibu pilih atau cari yang cocok ya. Misalnya mau hardcover ya, terserah Ibu-ibu ya, itu nggak masalah ya. Saya misalnya mau pilih buku hardcover yang hardcover book 1 misalnya. Oke, saya pilih, tinggal di load aja. Otomatis di sini ada hardcover yang step 1 dan step 2 ya. Nah, kita klik dulu yang step 1-nya ini, kemudian di play ya, di play. Nah, maksudnya ini adalah ini udah selesai, ternyata tadi kita close aja, nggak apa-apa. PDF yang kita print tadi udah selesai ya, ini juga kita close aja biar tidak terlalu berat bebannya. Nah, inilah cover book yang akan kita buat ya. Dengan step 1 ini dia sudah memberikan suatu template-nya. Nah, kita stop aja dulu untuk supaya ini. Nah, buku yang akan kita buat tadi yang udah dipotong pakai Paston Capture ya, itu ditempatkan di sini. Jadi file, place ya. Nah, cari sampul tadi, ketik sampul. Nah, ini ya udah ada sampul buku matematika kelas 8 SMP ya. Ini juga sama ya. Kita load di sini. Nah, ini. Nah, sampul yang udah kita potong pakai Paston Capture ini dipaskan ya, ditarik sampai seluruhnya menutupi ini. Kemudian di enter. Nah, ini. Nah,
setelah menutup seperti ini, kita pindah ke sini ya, ke menu yang ini. Saya drag aja ke sini biar dekat ya. Nah, kita layer. Nah, ini posisinya ada yang paling atas ya. Paling atas ini. Kita turunkan aja sampai ke bawah, terus kalau enggak yang ini naikin ya. Kemudian tulisan-tulisannya gini deh, pada intinya ini ya, ini harus berada di posisi yang paling bawah ya, cuman di atas background doang. Nah, seperti ini. Supaya apa? Tulisan-tulisannya muncul ya. Nah, ini kita lihat, tinggal diklik aja di tulisan yang hardcover book ini ya. Kita klik ya. Nah, kemudian kita rubah namanya yang hardcover book ini. Misalnya tadi materinya adalah tentang koordinat Cartesius ya, tinggal kita tulis aja koordinat Cartesius misalnya. Oke, koordinat Cartesius. Tulisannya misalnya kita rubah dari warna putih supaya agak sesuai dengan yang matematikanya. Kita rubah menjadi hitam misalnya ya. Oke, hitam udah kelihatan. Diperkecil ya, disesuaikan aja selera Bapak Ibu ya. Kemudian didekatkan di sininya gitu ya. Oke, seperti ini misalnya. Kurang geser ya. Enter. Nah, kemudian ini ada Photoshop Action Script-nya. Kita cari di sini tulisannya yang ini. Nah, ini misalnya. Nah, ini ya, kalau diklik di sini otomatis di sininya ada. Ini juga kita robah karena ini memenuhi permintaan seorang sahabat dari SMP Negeri 2 Banjar ya. Saya robah aja sekalian ininya, misalnya supaya lebih jelas ya. Teks yang di sini saya robah, misalnya saya blok SMP Negeri 2 Banjar misalnya. Nah, ini ya, ini juga saya blok, saya robah warnanya jadi merah misalnya atau biru lah ya. Oke, kita tempatkan misalnya dipindahkan agak bawah ya, sini misalnya ya. Oke, terus yang di samping sini ya, kita cari lagi tulisannya. Nah, ini ada, diklik aja. Nah, ini kita robah lagi ya, di tulisannya kita edit lagi. Misalnya apa di sini? Matematika SMP kelas 8 koordinat Cartesius misalnya. Cartesius. Udah selesai, kita bikin sampulnya ya. Jadi step satunya ini kita di action file ini, step satunya udah kita edit ya, disesuaikan dengan apa yang kita inginkan. Udah, sekarang tinggal yang step 2 nya. Step 2 nya ini adalah mengolah layout yang sudah dibuat di step 1 dan diedit sesuai dengan kebutuhan kita ya. Ini kita play, ini akan membuat sampulnya menjadi bentuk 3D nya. Oke, di play, kemudian di continue ya. Nah, kita tunggu, dia sendiri akan memproses bukunya ya. Kita lihat dia sedang memproses ya. Tunggu sebentar, ini ya, ukuran filenya cukup besar ya, sekitar 26 sampai 27 mega ya. Oke, dia agak cukup lama, tergantung dari kecepatan komputer ibu bapak. Nah, ini udah selesai ya. Nah, inilah hasil dari editing ya, dari hasil dari action file tadi, menghasilkan buku seperti ini. Ini ada bayangan segala macamnya. Nah, untuk menghemat file supaya tidak terlalu besar ya, ini kan sampai berapa nih? Sampai 188 mega ya. Itu besar sekali. Nah, ini caranya ibu bapak potong sesuai aja, tinggal diklik di cropnya ya, disesuaikan aja, misalnya segini aja,
bayangannya kita nggak perlu ya, kita anggap pas-pasan aja ini kan. Terus di samping ininya juga kecilin aja segini misalnya, samping ini juga kecilin ya. Oke, kemudian di enter ya, kecil ya, tapi masih cukup besar sampai 34. Nah, supaya file ini tidak terlalu besar, caranya ingat ya, triknya ya, perhatikan. Ini di file ini diklik file, nah save for web ya, atau save for web di sini. Kita buat di save-nya ke web. Tunggu sebentar, dia lagi proses ya. Nah, ini kita simpan dalam bentuk PNG ya. Dia lagi memproses dulu. Nah, ini kapasitas filenya segini, 100%-nya segini ya. Ini data-data file yang akan kita simpannya. Nah, ini adalah sampai 5 mega ya. Akhirnya sampai hanya 5 mega. 5 mega ini cukup besar juga Bapak Ibu untuk file diktat ya. Kita kecilin ya, bisa. Kita buat di sininya nggak usah sampai 100%, 10% aja cukup ya. Diklik di sini. Nah, ini. Ya, jadi filenya tinggal hanya 143. Ini cukup besar Pak Bapak Ibu kalau dilihat di PDF nanti. Ini cukup jelas ya, dengan ukuran hanya 10% dari aslinya, yang tadinya 5 mega sekarang tinggal 144 kilobyte ya. Nah, kita tinggal save ya. Tinggal save. Nah, kita kasih nama misalnya, ingat di mana tempatnya ya. Misalnya kita kasih tempat di picture ya. Misalnya di sini kasih nama sampul buku matematika ya. Sampul koordinat, langsung aja misalnya koordinat Cartesius ya. Maaf pakai bahasa Cartesius, nggak apa-apa lah nama file ini. Bukan. Oke, kita save. Nah, file sudah kita ekstrak, covernya juga sudah kita buat. Sekarang kita tutup dulu ini Photoshopnya biar tidak berat, sehingga kita ada posisi di Acrobat Reader ya. Nah, di Acrobat Reader ini kita panggil file ya, kemudian combine. Nah, ini ada dua, assemble PDF portfolio ya, sama merger ya, merge file into single PDF. Nah, kita pilih yang merger file ini ya. Kita pilih merger file ya, kemudian add file ya, tambahkan filenya ya, add file ya, klik add file. Nah, file yang pertama adalah file gambarnya dulu ya. Tadi adanya di sini ya, di picture, namanya ada sampul koordinat Cartesius. Ini udah ada ya, yang tidak kita simpan tadi. Oke, udah ada. Kemudian setelah sampul kita tambahkan filenya, yaitu tentang bukunya tadi yang hasil kita ekstrak ya dari PDF itu ya, dokumen. Nah, ini ya, koordinat Cartesius, diagram Cartesius ya, atau koordinat Cartesius ini. Nah, ini file yang akan kita tambahkan lagi, add file. Nah, udah dua file gini baru kita joinkan, di combine filenya ya. Oke, combine, dia akan membuat sebuah file ya, yang mirip buku matematika. Nah, dia akan minta file save-nya apa ya, kita namakan misalnya, jadi akhirnya itu diktat matematika diagram Cartesius. Kita kasih nama diktat matematika diagram Cartesius. Oke, kita save. Tunggu sebentar, dia lagi nge-save ya. Ya, tunggu sebentar. Saving file ya, ini tergantung kecepatannya, tergantung nah, ini jadi udah selesai nih
Diktat Matematika Diagram Kartesius PDF ya, dalam bentuk PDF ada 31 halaman. Kita lihat previewnya, nggak usah besar-besar, kita lihat 100% nya aja ya. Udah jadi ya, jadi ini udah jadi materi seperti ini ya. Ini materinya untuk materi kelas 8 SMP atau MTS ya. Nah, inilah yang akan di-share nanti di Google Classroom atau di WAG ya, WhatsApp grup Bapak Ibu sekalian. Demikian ya tutorial singkat tentang cara mengekstrak materi dari buku teks ya, memberi covernya dan menjadikan PDF-nya. Semoga bermanfaat dan silahkan di-share ke teman-teman yang kemungkinan besar juga berminat untuk mencoba membuat materi-materi mengekstrak materi-materi ajar sistem pembelajaran daring ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.